dalam makhluknya ini kok dia sendiri nggak bisa mendengar. Itu mustahil terjadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Sungguh Allah itu zat yang maha sami'un, mendengar, alimun, mengetahui. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, maka hendaklah kita ini, kalau kita paham Allah ini maha mendengar, yang tidak terhijab pendengaran Allah. Jangankan suara kita, suara hati kita, suara sir yang ada di hati kita, semua sempurna didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urat-urat kita ini, perjalanan darah kita semua didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Detak jantung kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mukmin yang yakin itu, yang percaya itu, maka tentu ia takut berkata-kata haram. Kenapa? Sebab Tuhannya amat mendengar semua hal ehwal daripada ucapannya. Jangankan ucapan, di hati internet hasad, dengki, sama sempurna didengar sebagaimana kita bicara. Maka mukmin yang meyakini ini, maka tidak akan bicara sebelum dia pikirkan, sebetul-betulnya pikirkan ini mendatangkan kemarahan Allah atau tidak. Jadi mukmin yang meyakini ini tidak akan mudah ngomong sembarangan, ngomong tanpa mikir dulu. Karena apa? Allah dengar dan itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas dari ucapan kita ini kecuali kiri kanannya ada malaikat. Ya, itu yang terlafaz. Ada yang enggak terlafaz di hati kita ini, mungkin enggak dicatat malaikat, tapi Allah tahu, Allah dengar. Ndik mungkin arah dengan jasa kita kurang ajar itu, ndik mungkin balas lagu atin teduan di dalam hati, mudah-mudahan mati kebakaran atau Allah dengar. Maka mukmin yang memahami ini, maka tidak akan mudah berbicara sebelum dia betul-betul yakin bahwa ini akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Tidak akan bercakap kecuali ini akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Mukmin yang sebenarnya seperti itu, enggak mudah bicara-bicara, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang menimbul fitnah, yang mendatangkan perpecahan, yang mendatangkan orang berkelahi, memfitnah keluarga orang supaya bertengkar, cerai dan sebagainya. Satu kampung difitnah supaya kampung yang lain dan kampung yang lain bergontok-gontokan dengan ucapan kita. Maka itu cirinya orang yang enggak ngerti, enggak paham dan enggak iman kepada sifat samaannya Allah. Tapi bagi orang yang paham ini, maka betul-betul dia akan jaga perkataannya. Seumpama terkelepos ucapan-ucapan kotor atau yang lain, maka dia cepat-cepat istighfar, ganti dengan banyak-banyak berzikir. Ini lisan ini ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Karena ibu-ibu itu kalau sudah kumpul itu paling banyak bicara itu ibu-ibu itu. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Harus kita pahami bahwa kebanyakan, Nabi sabdakan paling banyaknya orang itu masuk neraka dengan sebab ini, lisan ini. Isi neraka itu kebanyakan asbab lisan ini. Penduduk neraka, fahal yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kebanyakan dijungkelkan. Nanti orang-orang yang enggak bisa jaga lisannya ini, dia dijungkelkan masuk nerakanya itu. Bukan dijungkelkan itu kepalanya tangguh bawah. Naiknya terdemak si malaikat, otak tangguh bawah terkena ilai neraka. Terjungkelan. Teman-teman. Namanya yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan paling banyak orang masuk neraka dengan sebab lisan itu. Kalau tangan mungkin, kalau tangan ini kan mudah kita tahan. Kalau kita mau mukul bisa kita tahan, dia ada punya tulang. Mau nendang orang udah ada tulang, tapi lisannya nggak tulang nih. Lalu dia kuat di mana aja nyeloteh wah. Tidak ada yang bisa menahan lisan ini kecuali rasa takut kepada Allah. Tok itu sudah. Namun kita beri rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut akan kengerian bahaya lisan ini, nyeloteh wah. Rusak kehormatan orang, bicara kotor, nyumpaan, dan itu ingat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka tanamkan bahwa setiap ucapan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, sehingga betul-betul kita jaga lisan kita tidak sembarang. Itu Sayyidina Abu Bakar itu, masya Allah, beliau itu aneh amalannya. Sayyidina Abu Bakar nih sahabat yang paling kuat, paling hebat imannya selepas Nabi, cuma amalnya nggak terlalu banyak. Termasuk di antara amalan aneh beliau itu apa? Ngendom kerikil. Jadi setiap hari itu diketemukan sahabat yang ngendom kerikil dindom. Ada ketanya, ya Abu Bakar, kok kamu ini setiap hari kok ndom kerikil?
supaya aku ingat bahwa jangan sampai aku ingat lisan ini jangan sampai bicara yang enggak, supaya aku ingat nih kerikil nih bahwa ini adalah ancaman besar ini kalau saya ngomong yang macam-macam, supaya ingat terus bahwa kebanyakan orang itu masuk neraka dengan sebab lisannya ini, supaya aku ingat terus akan bahayanya ini lisan. Paham ya? Orang terluka dengan lisan ini jauh lebih bahaya ketimbang jasad. Dengan kita kan cuman ucapan, oh enggak bisa. Lisan ini sangat bahaya nih. Kita masuk Islam, orang bisa halal istri kita gauli, bahkan jadi ibadah yang sebelumnya itu zina dengan sebab lisan. Kita ucapkan qabiltu, aku terima nikahnya. Cuman sekedar ucapan, tapi jadi halal, jadi ibadah itu kita gauli istri kita. Oh sekedar ucapan, tapi kita ucapkan ucapan murtad, kafir kita ke neraka selama-lamanya. Ibadah lisan ini amat besar. Maka kita hati-hati betul-betul jaga lisan kita, jangan bercakap kalau betul-betul kita sudah pikir ini akan menyelamatkan kita. Tapi kalau masih ragu-ragu, tahan sudah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Mau selamat, jangan bicara sembarangan, pikir-pikir dulu caranya gimana. Makanya caranya banyakkan zikir, banyakkan sholawat, tasbih, baca Al-Quran. Insyaallah berhenti kita jadi ngomong-ngomong. Tapi kalau jarang kita gunakan untuk zikir nih lisan ini, nanti lama-lama ini lisan akan ngomong yang macam-macam, insyaallah ya. Nggih, kan sudah Isya nih, mungkin ada yang tanyakan. Nggih. Yang lain mungkin ada ya kan? Paham tapi ini ya? Kita jaga lisan, jangan sampai sembarangan kita. Makanya caranya perbanyak zikir, perbanyak baca salawat, tasbih, supaya mengurangi hisab-hisab bicara-bicara yang dulu-dulu yang kita ucapkan itu. Karena itu semua akan dicatat itu. Mungkin sebelum ngaji dulu kita sering-sering ngaji, sering kita berbicara dengan apa. Nah caranya supaya mengkifarahinya, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya Allah, aku niatkan baca salawatku ini, tasbihku ini, dan Quranku ini ku kafarah daripada ucapan yang kotor-kotor. Salah lain Allah, mudah-mudahan sebab. Nah kalau ternyata kan insya Allah jadi kafarah, tertutup. Karena al-hasanat yudhibnas sayiat, kebaikan-kebaikan yang kita buat ini mengkaparahnya gimana kita gunakan. Dulu kita impakkan harta kita banyak dalam maksiat, ya sekarang kita impakkan banyak-banyak untuk Allah. Lisan kita dulu banyak bicara orang, nyumpaan dan sebagainya, sekarang ini kita ganti dengan banyak tasbih, zikir, sholawat dan istighfar. Insyaallah tercover, tertutupi yang dulu-dulu. Tapi lamun dek ya tetap tertulis catatan malaikat, tinggal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, insyaallah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Cukup insyaallah ya. Ini waktunya sudah masuk. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Dan penting juga kita praktekkan ngaji kita, jangan sekedar ngaji supaya ada perubahan. Jadi ngaji yang bermanfaat itu apa? Kita ngaji tapi kita buat muhasabah dalam diri kita. Bukan sekedar kita cari pahala ngaji itu ya. Ngaji itu ada itu berubah. Aku lek kerang gibah, kamu dah kerang ngaji itu mulai kurangi gibah. Aku lek kerang nyumpaan. Lagu udah ngaji itu lagu tetap doan, begibah tetap, nyumpaan tetap, lalai tetap, meninggalkan pilihan tetap. Nanti takut-takut nyanyi ngaji kita ini tidak diterima oleh Allah. Tanda amal kita diterima itu mesti ada perubahan. Yang dulu kita keras kepala jadi penyabar, yang dulu suka ngomeh jadi juga ngomeh, yang dulu sukanya pengen buat keonaran, jadi itu harus ada perubahan sehingga ngaji ini diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.